Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakul amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah subuh Masjid Baitul Muttaqin, kita lanjutkan ngaji kita pagi ini dengan mengenal salah satu hewan yang dipilih oleh Allah menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ankabut. Jadi saya sendiri sebenarnya belum menemukan apa keistimewaan lebah ini sehingga dipilih oleh Allah menjadi nama salah satu surat. Kalau Al-An'am, semut, itu kita tahu bahwa semut mempunyai sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh semut itu. Misalkan hidup berorganisasi, hidup bekerja sama, mengenal sistem peperangan antar komunitas, bukan antar individu, kemudian mengenal sistem perbudakan, mengenal sistem beternak. Nah, itu semut, ya. Nah, untuk laba-laba ini saya masih mengenali yang permukaan saja, ya. Tapi tentu kalau sesuatu itu sudah dipilih, bahkan kemudian diabadikan di dalam Al-Quran, menjadi salah satu tanda di dalam Al-Quran, itu pasti punya keutamaan. Nah, maka mari kita mulai pikirkan, mulai kita renungkan apa kelebihan laba-laba ini, ya. Nah, ini adalah salah satu spesies laba-laba yang sangat terkenal, yaitu tarantula, ya. Nah, surah Al-Ankabut itu surah ke-29, ya, Tis'a wa Isrun, sedangkan ayatnya adalah Tis'ah wa Situn, 69. Menarik di ayat ini yang saya dapatkan itu sampai ayat ke-5 itu pertanyaan-pertanyaan, ya. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyudraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya dia akan dibiarkan berkata bahwa dirinya telah beriman, sedangkan mereka belum diuji. Nah, ini, ya. Jadi
kesabaran, ketabahan, keimanan seseorang itu hanyalah sah ketika orang itu telah mendapatkan ujian. Seseorang yang tidak korupsi, apakah memang orang itu punya potensi untuk tidak korupsi? Nah, itu maka perlu diberi tempat yang memungkinkan korupsi dulu. Ya. Kalau belum berada di tempat yang memang berpotensi untuk korupsi, ya wajar kalau kemudian tidak korupsi. Nah, itu ya. Tapi kalau berada di tempat yang basah, kemudian sistemnya amburadul, anggota komunitasnya juga nggak terlalu peduli. Nah, apakah orang itu memang kemudian tidak korupsi? Ya. Nah, jadi itu ya. Kalau saya insya Allah sudah teruji, Pak. Ya, 2012 selama 1 tahun saya sudah pernah ditawari untuk menjadi ketua Dewan Pakar yang nanti itu akan dilantik sebagai presiden. Ya, Oktober. Katanya beliau sudah membaca buku saya, Ayat-Ayat Semesta, dan dari situ beliau berkesimpulan bahwa ini orang yang bagus, sehingga kemudian layak dijadikan ketua Dewan Pakar. Nah, jadi tawarannya langsung ketua Dewan Pakar, Pak. Okay. 2014 Desember, 2 bulan setelah Pak Mulyono dilantik, saya ditawari ya untuk ke Jakarta. Ya. Tapi saya beralasan, Pak, beralasan bahwa saya sedang membesarkan pesantren, Pak. Loh, nggak apa-apa, pesantrennya di apa namanya, di manage dari Jakarta, begitu. Ya, saya bilang pesantren saya itu pesantren yang baru. Dalam artian gagasannya pun baru. Jadi bukan pesantren yang pernah ada sebelumnya. Jadi nggak bisa saya kendalikan dari jauh, tapi harus datangi langsung di lapangan. Nah, begitu, Pak. Itu alasan formal saya. Sebenarnya alasan aslinya saya bukan pendukung beliau, itu saja. Ya, jadi saya harus konsisten. Bukan pendukung, ditawari gelem, ya itu jenenge oportunis. Nah, gitu kan. Jadi saya sudah teruji, Pak, saya bukan oportunis. Ya, saya komitmen dengan visi misi saya. Nah, itu. Ini penting ya untuk diceritakan karena sekarang ini agak sulit dari orang-orang yang punya komitmen ya. Ya, ngeritik, nah, tapi begitu tawari jabatan gelem, gitu kan? Lek ngono gak ngeritik, gitu kan? Ya, jadi itu, ya. Jadi di zaman sekarang ini agak sulit, bukan agak sulit, tapi sulit ya mencari orang yang konsisten dengan pandangannya, ya. Itu. Makanya kemarin saya juga agak apa namanya was-was. Kalau Anies nyagup di Jawa Barat. Mohon maaf, sedikit melenceng ke politik. Karena apa? Karena ayat ini dibuka dengan ahasiban nasu ayyudraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Ya. Jadi apakah orang akan mengira dibiarkan mengatakan beriman padahal durung diuji? Durung diuji bahwa di situ ada yatim piatu, belum diuji bahwa di situ ada pembangunan masjid dan seterusnya dan seterusnya. Metu nggak duiting, gitu kan? Ya, ngomong beriman, yatim piatu, ono bangunan masjid, ada pendirian madrasah, tapi dananya nggak metu. Nah, merasa berimannya itu berarti kaspo, gitu ya. Itu. Nah, jadi ini
Nah, jadi itu eh, membuka dari surah Al-Ankabut, ya. Jadi langsung dengan pertanyaan. Nah, gitu. Sedangkan yang terkait dengan kata Al-Ankabut sendiri itu baru di ayat 41. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabuti takhadat baitan wa inna awhanal buyuti labaitul ankabuti laukanu ya'lamun. Jadi perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Nah, itu ya. Jadi kalau di dalam kehidupan ini kita mencari sandaran kepada selain Allah, menumpukan harapan kepada selain Allah, maka itu diibaratkan seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Nah, ini rumah yang paling lemah, ya. Andai mereka mengetahui. Nah, jadi ini di ayat 41, ya. Nah, mari kita lihat tentang lebah ini, tentang lebah itu sendiri. Nah, ini lembah tarantula tadi, yang tadi bergerak ke kiri, sekarang balik ke kanan. Ya, itu. Kita perhatikan kakinya ada berapa itu, Pak? Ada 8, ya. Ada 8 dan kemudian apa? Ya, popnya itu 2, ya, kayak anten kalau semut itu, ya. Mari kita kenal laba-laba lebih dekat lagi, ya. Nah, ini laba-laba yang jalan, ya. Laba-laba yang jalan, tuh, ya, dengan 8 kakinya. Nanti kita, setelah kita kenali, kita tahu bahwa ini adalah laba-laba jantan, ya. Nah, ya, ini ini jenis laba-laba yang, jadi laba-laba itu nanti kita bahas juga spesiesnya, ya. Kalau yang lalu itu kita bahas bahwa spesiesnya itu ada 300-an. Oh, itu nyamuk, ya. Nah, ini spesiesnya ternyata sangat besar, yaitu 4.600-an, ya. 4.600-an ini, ya. Belum satupun laba-laba yang dengan jaring, ya. Ini laba-laba yang berjalan, laba-laba yang melompat, ya. Nah, ini gambaran 15 spesies laba-laba, ya. Bayangkan ada 4.600, ini baru 15, ya, yang diidentifikasi oleh ilmuwan sampai tahun 2016, ya. Nah, ini jadi ada yang
seperti semut, itu di kiri atas ya, nomor 2 itu kan seperti semut ya. Hanya saja sekali lagi ini kakinya 8 ya, 8 tuh. Nah, jadi dari yang paling kecil hingga yang cukup besar ya. Yang kiri bawah 2 itu digambarkan bahwa giginya ya itu mirip semut ya, mirip semut yang giginya tajam begitu ya. Nah, ini lebih spesifik ya, lebih spesifik ada laba-laba Christmas gitu ya. Itu yang kiri atas itu, jadi nggak tahu apakah ini munculnya pas akhir Desember ya, dan apakah yang di bintik-bintik putih itu apakah karena apakah bisa menyala sehingga seperti lampu-lampu ketika Natal. Kemudian yang berikutnya adalah tarantula kecil ya, tarantula kecil gitu. Nah, yang paling kanan atas itu laba-laba yang memotong daun, laba-laba yang memotong daun ya. Tuh. Nah, kemudian yang tengah yang betul-betul di tengah, jadi nomor 2 dari atas dan nomor 3 dari kanan kiri, itu laba-laba yang berbentuk seperti kalajengking ya. Nah ini ya, jadi itu. Nah ini aneka laba-laba ya yang banyak kita temukan di sekitar kita, bahkan di rumah kita, bahkan di kamar kita, mungkin juga di bawah dipan kita gitu ya. Itu. Dan laba-laba ini hadir dengan rumahnya ya, berupa sarang, berupa jaringan itu di rumah kita ya. Jadi itu makhluk yang juga akrab dengan kita juga akrab dengan kita. Kalau rumah kita beberapa lama enggak dibersihkan, beberapa lama enggak dihuni, nah, maka akan didatangi oleh laba-laba itu ya. Nah, ini ya ini laba-laba rumahan ya, khususnya di Amerika ya. Kenapa nggak ambil yang di Indonesia? Nah, nyari gambar yang di Indonesia ini agak sulit karena ilmuannya belum rajin meliti dan kemudian menampilkan ya itu. Nah, ini jadi kenapa ini harus menampilkan yang Amerika, karena memang ilmuwan-ilmuwan yang rajin meneliti, mengoleksi dan kemudian menampilkan ulang ya memang ilmuwan-ilmuwan di negara maju. Seperti halnya semut yang sudah kita bahas ya terdahulu. Demikian juga dengan nyamuk. Demikian juga dengan burung ya. Itu. Ya, jadi mengapa tidak di kita? Nah, ini terkait dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi memang ada orang yang secara khusus ya mengkaji semua semua alam dan fenomenanya ini ya.
dan itu memang merupakan keharusan, karena seperti yang sering saya sampaikan bahwa ayat alam di dalam Al-Quran itu jumlahnya 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih. Ya, ayat hukum itu hanya 160, sedangkan ayat alam itu 800. Jadi mestinya yang mengkaji itu juga lebih banyak, gitu ya. Nah ini, jadi ini bahkan di sini kemudian yang tengah bawah itu ada laba-laba serigala, ya. Sebentar, kita perhatikan kenapa dia disebut laba-laba serigala, ya. Tuh. Jadi itu. Nah kemudian, nah ini ya, laba-laba bludru, ya, bludru. Jadi kenapa? Tubuhnya, ya, di tubuhnya ada semacam bulu-bulu begitu. Jadi laba-laba sosial Afrika, ya, nah di Afrika nih, ya. Nah ini bentuk spesies yang lain, ya. Gitu. Jadi ternyata laba-laba itu banyak sekali, ya, yang dilaporkan oleh ilmuwan hingga 2016 itu ada 45.600 tan spesies, ya. Jadi amat sangat banyak, gitu, ya. Nah ini laba-laba yang jumping spider, ya, itu laba-laba yang melompat, itu, ya. Jadi kalau tadi kan yang saya tampilkan di depan itu laba-laba yang berjalan. Nah ternyata laba-laba itu juga ada yang melompat, ya. Nah itu, ya. Jadi khususnya kalau menemukan mangsa, ya, menemukan mangsa. Nah ini morfologinya, ya. Jadi semua kaki itu ada di bagian tubuh yang depan, begitu, ya. Jadi keempat kakinya itu ada di bagian depan, ya. Nah sedangkan bagian perutnya di belakang itu tanpa kaki. Nah ini, ya, jadi ada 8 kaki, 4 di kanan dan 4 di kiri, ya. Itu ini morfologi dari laba-laba, ya. Nah lebih detailnya ini, ya. Jadi ada kaki, ya, di 2 kaki depan, ya, itu ada seperti bulu, ya, yang tidak ada di 2 kaki belakang, ya. Ini laba-laba. Nah kemudian ada yang apa di belakangnya, ada 2 jenis, yang satu pendek, satu panjang, gitu. Nah ini perbedaan laba-laba jantan dan betina, ya. Jadi kaki laba-laba jantan itu lebih panjang, ya, kaki depannya itu. Tubuhnya lebih kecil yang jantan. Nah yang betina
itu abdomennya, perutnya itu lebih besar, ya. Dan kaki belakangnya ini juga untuk menarik apa seratnya, ya, menarik seratnya. Ketika laba-laba itu mau membuat sarang, gitu. Nah, jadi yang membuat sarang itu adalah laba-laba betina, ya, yang kiri itu, yang kiri, ya. Yang jantan itu tidak selalu, tapi kadang-kadang juga membuat sarangnya. Karena yang jantan itu berpetualang, sehingga secara umum dia tidak eh, menetap di sarang itu. Ini yang jantan, ya, yang jantan itu. Nah, bentuk konkretnya seperti ini, ya. Jadi itu yang kanan itu jantan, yang kiri itu betina, ya. Nah, kemudian siklusnya, nah ini siklusnya, ya. Jadi betina, laba-laba betina bertelur. Nah, kemudian telurnya itu ditempatkan di apa sarang. Bahkan bisa jadi nanti telur-telur ini dibungkus, ya, dibungkus dengan sarangnya itu, ya, dibungkus dengan sarangnya itu. Nah, kemudian menetas, ya, menetas dan tumbuh menjadi laba-laba betina, ya. Nah, ini laba-laba yang bertelur, ya. Jadi telurnya itu amat sangat banyak, ya, amat sangat banyak itu, hampir sebesar perutnya itu sendiri, ya, keberadaannya ini. Nah, ini laba-laba yang bertelur. Nah, kemudian telur ini menetas. Nah, ini, ya. Nah, ini tadi, ya. Jadi yang telur dibungkus sarang tadi itu, ya, sarangnya itu diubet berapa kali sehingga kemudian tidak lagi seperti sarang, tapi seperti sudah seperti apa kain lah yang tertutup, begitu, ya. Nah, ini, ya. Jadi ada ratusan itu, ya, laba-laba yang menetas, gitu, ya. Itu, nah, itu, ya, sangat kecil, gitu. Nah, kemudian, nah, ini yang masih sangat kecil, ya. Jadi di apa namanya itu, ya, yang bayi-bayi tadi itu, bayi laba-laba tadi itu, ya. Nah, ini yang, ya, bentuk yang lain, bayi laba-laba, ya. Nah, ini yang sudah mulai kelihatan sangar, ya, bayi tapi sudah sangar. Jadi sudah kalau diperbesar, tentu ini tampak menakutkan, ya, bayi laba-laba ini, gitu. Jadi dengan mata yang apa seperti apa namanya, kalau bahasa Jawa itu mencorong, gitu, ya, itu. Nah, ini
bayi laba-labanya. Nah, jadi ini laba-laba yang tidak berjalan, tetapi ya ini laba-laba kakek pola, ya laba-laba yang, nah ini ya itu laba-laba yang suka main salto begitu ya. Nah, ini itu. Jadi ini salah satu perilaku laba-laba. Jadi tidak seperti yang di depan tadi kan saya tampilkan hanya yang berjalan ya, tapi ini ternyata ada juga laba-laba yang suka melompat-lompat ini ya. Ini jadi kita mengenali kelakuan laba-laba. Nah ini kalau laba-laba kaget ya, laba-laba kaget. Nah, laba-laba diisengi dan kaget ya. Jadi itu ya ya. Nah, ini ya, ini pergi. Kalau ini mau pergi biasa saja ya. Itu ya. Tapi ada laba-laba yang bukan pergi tapi malah, nah ini ya, itu ya. Nah, ini malah mau nerekam. Itu demikian juga dengan ini coba ya. Nah itu kan malah mendatangi ya. Jadi kalau dua yang pertama itu kaget menjauh, tapi yang dua bawah itu justru apa, nganclap ya, nerekam. Kalau hewan besar itu nerekam gitu ya. Nah itu, nah ini respon laba-laba. Jadi ada yang pergi, tapi justru ada yang mendatangi kita sehingga kemudian kaget, gitu kan? Nah ini orang yang kaget sampai ke daduk, daduk dan jatuh, ya itu, ya maunya nangkap membersihkan, ya, tapi mungkin jatuh mengenai wajah atau apa, ya. Nah kemudian itu ya kepalanya malah kena apa, dinding ya. Nah ini proses pembuatan rumah ya, betina, laba-laba betina ya. Rumah untuk tinggal sekaligus untuk menjaring mangsa ya, rumahnya ini ya. Ini rubah laba-laba. Nah ini ya, ini kerja keras ya, menenun rumahnya itu. Jadi itu dilepaskan dari perutnya, dibantu oleh dua kakinya yang belakang ya, untuk mengeluarkan sutranya itu, benangnya itu ya. Nah ini ya bentuk yang lain. Jadi jaringannya ya, ada kerangkanya begitu ya, modelnya itu ada kerangkanya. Berarti ini ada segi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, oktagon itu, heksagon ya. Nah ini menangkap mangsa. Nah ini menangkap mangsa yang kita kenali secara umum ya, karena dia mangsanya itu sudah terjaring oleh apa, oleh sarangnya itu ya, oleh sarangnya itu ya. Nah ini
serangga yang sudah terjaring, ya, dan kemudian ya dimakan. Jadi serangga ini memang karnivora, ya. Itu bahkan beberapa itu kanibal, ya, memangsa bangsanya sendiri, ya, beberapa itu. Nah ini, nah yang unik adalah jadi jaringnya itu juga untuk menangkap mangsa dalam artian, ya. Nah ini perhatikan, gitu ya. Jadi jaringnya itu seperti colo, ya, seperti colo itu kan, ya. Itu. Jadi bukan hanya sebagai rumah kemudian ada misalnya nyamuk, ya, atau kupu-kupu nyasar lalu lengket di jaringnya, tapi justru dia melempar jaring untuk menangkap, ya. Nah ini laba-laba, ya, itu. Ini rasanya yang jelas saya juga baru tahu kalau yang laba-laba menangkap dengan cara seperti ini, ya. Yang sebelumnya kita tahu ya ada hewan serangga terbang lalu nabrak jaringnya, lengket nggak bisa keluar sehingga kemudian dimangsa. Nah, ya, itu kan? Ya, nah itu. Nah, nah ini juga begitu nih. Ya, ini gerakan lambat ini. Nah, itu, ya. Ya, dia melepas jaring itu, ya. Menangkap semut, gitu ya. Itu. Jadi ini pola laba-laba menangkap mangsanya, ya. Jadi dengan jaringnya itu secara aktif menggunakan jaringnya. Jadi jaringnya ada yang sebagai rumah gitu, tapi ada juga yang jaringnya itu untuk menangkap mangsa secara aktif, bukan secara pasif. Kalau secara pasif itu ada hewan yang terjaring, gitu ya. Nah, ini. Nah, itu. Nah, tapi ada mangsa ya, ada yang seperti ini juga, ya. Itu tidak di rumah yang apa tadi seperti jaring, ya. Ini rumahnya yang di lubang. Jadi ini dipancing dengan daun, ya, dipancing dengan daun, dia keluar, kemudian menangkap, ya. Nah ini pancingan tadi, ya. Jadi mangsanya itu berusaha untuk ditarik, dibawa masuk ke rumah lubangnya ini, ya. Nah ini, tapi karena ini daun, ya, daun ini apa namanya ilmuwan yang melakukan uji coba sehingga daunnya tidak bisa ditarik begitu. Tapi kalau makhluk yang lain, nah seperti ini, nah itu, ya, langsung dibawa masuk, ya, itu. Jadi ada laba-laba dengan tipe ini, ya, tipe ini. Jadi langsung tangkap dengan cara melompat, kemudian dibawa masuk, ya. Ini dengan kemampuan kaki, ya, yang ada 8 itu, ya. Nah ini, ya. Jadi ini masuk kategori hewan ganas, ya, hewan liar yang ganas, gitu ya. Nah ini, itu, ya. Nah ini laba-laba, ya, menangkap. Nah ini laba-laba, ya, yang ternyata ini dites begitu pakai seperti cahaya begini, ya. Ternyata laba-labanya itu sensitif terhadap itu, ya, itu, ya. Nah ini bagus, ya, kalau kita bisa mendapatkan laba-laba seperti ini bagus kalau kita gunakan di lab-lab biologi sekolah-sekolah kita, ya, sekolah-sekolah Muhammadiyah. So, jadi bahan-bahannya seperti yang sudah saya jelaskan, ya, entah itu semut,
Bagaimana mengidentifikasi ratu semut, ya, itu bisa dikembangkan di laboratorium sekolah kita, gitu ya, itu supaya banyak observasi, ya, peserta didik kita itu. Nah, jadi ini, ya, ternyata laba-laba itu sensitif terhadap apa, terang gelap cahaya ini. Nah, ini, oh, ini belum saya ini, ya. Ini laba-laba kawin, ya, laba-laba kawin itu, ya, laba-laba kawin itu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa yang jantan itu lebih kecil dari yang betina, dan kadang-kadang yang jantan takut dimakan, maka kemudian selesai kawin itu langsung dibunuh. Ya, jadi ini agak kanibal juga, gitu, ya. Jadi ketakutan, takut dibunuh, takut dimakan, karena rumah dari laba-laba itu kalau terpaksa itu dimakan oleh laba-labanya. Ya, kalau istilahnya itu nggak mendapatkan makanan, itu bahkan rumahnya itu dimakan. Nah, karena itu maka bisa jadi, ya, laba-laba jantan ini kemudian dimakan oleh laba-laba betina, ya, yang tipe kanibal. Makanya kemudian ada rasa takut dari yang jantan sehingga kemudian melakukan penyerangan, ya. Ini ya, setelah kawin, ya. Jadi ada perilaku brutal juga di lingkungan laba-laba. Nah, ini laba-laba dan manusia, ya. Ini di Australia, laba-laba yang cukup besar merambat di tangan, ya, di tangan sang ilmuwan, begitu. Ini di eksperimen, begitu, ya. Nah, ini kan laba-laba yang sangat besar ini, kan, iya, naik di punggung. Coba perhatikan ini, ya, ada yang sangat besar, giant ini, spider, ya. Nah, itu, ya. Nah, tentu kalau yang seperti ini, ya, mengerikan juga, ya, mengerikan juga itu. Nah, kemudian ini laba-laba yang jatuh dari dinding lalu mengenai seseorang. Nah, ini, oh, kaget ya. 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 Jadi itu, ya, oh, itu, ya, itu jadi seseorang yang kecanduan laba-laba, begitu ya. Dan laba-labanya cukup besar tentu, ya, besar sekali itu. Ya, seperti laba-laba yang kanan atas yang dengan cowok itu, ya, cukup besar ini. Ini di Australia, gitu ya. Nah, itu, nah ini, ya, oh, itu ya. Kalau kecil ya dipites itu kan, tapi karena ini besar sekali, begitu, ya. Nah, jadi ini, nah, ini menutup kamera, ya, menutup kamera, itu. Nah, jadi, nah, jamaah, ternyata laba-laba itu tidak semuanya sangar, ya. Itu yang kita lihat dari tadi itu kan laba-laba yang kelihatannya sangar, menakutkan, gitu ya. Itu. Tapi ternyata ada juga laba-laba yang, nah ini laba-laba merak. Nah, ya, itu bahkan berwarna, ya, tidak hitam aja, gitu, ya. Nah, ini, ya, nah ini juga laba-laba merak yang mau kawin. Jadi menarik lawan jenisnya, tuh, ya. Nah, ini, ya, ini menari-nari. Ini laba-laba yang menari-nari, itu, ya. Jadi laba-laba itu tidak selalu dalam situasi yang menakutkan, gitu ya. Ya, tapi ini situasi yang apa,
Ya cukup bagus ini kalau misalkan kita bisa mendapat seperti ini, lalu kasih tempat, kasih kaca begitu, ya, untuk di lab-lab sekolah. Nah ini, ya, ini laba-laba yang laba-laba merak, ya, laba-laba merak. Karena apa ini? Ya, jadi ada apa ini ya? Tadi dalam struktur, dalam morfologinya tadi kan tidak muncul ini ya, untuk seperti sayap atau apa ini, ya. Nah ini yang menari-nari, ya, menari-nari ini. Jadi ini dancing peacock spider, tuh. Jadi ada juga bentuk dan juga pola dinamika dari laba-laba yang cukup mempesona, tidak selalu dalam bentuk yang mengerikan atau menakutkan, begitu ya. Yaitu adalah laba-laba merak, ya. Nah ini, ya, laba-laba merak itu. Bahkan tulisannya apa itu ya? Oh, bukan mirip mirip tulisan Allah begitu ya. Jadi, nah itulah hadirin, ya, hewan laba-laba. Sebagian spesies laba-laba, sebagian kegiatannya, ya, yang nama dari hewan ini diabadikan sebagai salah satu nama surat di dalam Al-Quran, tepatnya surat ke-29, ya, diawali dengan kata rahasia alif lam mim, dan kemudian diikuti dengan beberapa pertanyaan terkait dengan statement seseorang tentang keimanan. Tuh, kita tidak kayak menyatakan beriman sebelum kita itu diuji, gitu ya. Nah, sedangkan terkait dengan laba-labanya sendiri, ada di ayat ke-41, ya, secara spesifik menyebutkan bahwa orang-orang yang mencari perlindungan selain Allah diibaratkan seperti laba-laba yang sedang membangun rumah, dan rumahnya itu rumah laba-laba adalah rumah yang paling lemah, begitu ya. Nah, mungkin mengapa paling lemah? Karena seperti yang saya sebut tadi, dalam kondisi kepepet, laba-laba itu justru memakan rumahnya itu sendiri, ya, itu. Nah, itu hadirin yang bisa saya sampaikan tentang rahasia laba-laba yang diabadikan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ini menambah wawasan, pengetahuan, serta keimanan kita, sehingga kemudian Allah mengangkat derajat kita sesuai dengan firman-Nya, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berpengetahuan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.